Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke kembali lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila, semakin asik, semakin asik, semakin gila. Mas bro, dulu YouTube belum secanggih sekarang, orang pun belum begitu respon, belum begitu menikmati tentang aplikasi YouTube ini. Begitu pula dengan Twitter. Semua orang dulu itu lebih terfokus kepada Facebook. Jadi pertempuran yang seru di tahun 2014 sampai 2016 itu terjadi di Facebook. Saya merupakan salah satu orang yang dari dulu hingga sekarang. Ya bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, bahwa saya itu dari dulu hingga saat ini merupakan pejuang setia NKRI harga mati. Sudah viral dari dulu bro. Facebook saya dulu sebelum dihajar oleh para kadrun, para kampret yang terkutuk, mempunyai username Profesor Agus Kurnia. Wah, viral bro. Setiap tulisan yang saya share viral. Setiap meme yang saya share viral. Hingga suatu saat ada yang nge-WA saya. Ada yang nge-WA saya, masih orang Bandung, di daerah Soekarno-Hatta lah, minta berdiskusi tentang Ahok, tentang Al-Maidah 51. Aduh, karena sesama orang Bandung, akhirnya saya mengiyakan, dan terjadilah pertemuan, terjadilah pengajian, meskipun masih dalam bentuk diskusi. Ada sekitar 10-12 orang lah, ustadz dan santri. Diskusi dimulai sekitar pukul Bada Isya lah, 7:30 sampai 11:30. Berarti sekitar 4 jam lah. 7:30, 9:11, 10, 11, 4 jam. Sekitar 4 jam saya berdiskusi dengan mereka. Dan alhamdulillah pulangnya dikasih amplop bro. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dalam diskusi tersebut mereka menanyakan, Ustadz, kenapa Ustadz ini mendukung Ahok? Bukankah Ahok ini kafir? Bukankah dalam Islam sudah jelas bahwa dilarang memilih pemimpin dari kaum kafir, kaum Nasrani dan Yahudi, sesuai Al-Maidah 51? Mendengar jawaban tersebut, saya tersenyum-tersenyum saja. Tidak ada persiapan, saya cuma merenung sebentar, langsung ngomong, oh, yang itu surat Al-Maidah 51 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hei orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan pemimpin dari golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Meskipun kata aulia atau pemimpin ini bisa ditafsirkan banyak tafsir, banyak versi. Apakah aulia ini artinya pemimpin, atau teman setia, atau wali nikah? Karena situasi yang berkembang ini lagi proses pilkada, akan masuk ke dalam proses pilkada, akhirnya aulia ini ditafsirkan ke dalam pemimpin, ke dalam pemimpin. Jadi katanya tidak boleh orang muslim memilih pemimpin non muslim dari golongan Yahudi, Nasrani atau lainnya. Orang muslim ya harus memilih pemimpin orang muslim. Saya ini orangnya simpel-simpel aja mas bro. Saya ikuti kemauan mereka, lalu saya sikat habis. Oke, kalau memang benar ayat tersebut merupakan atau berisi larangan tidak boleh memimpin dari golongan Yahudi, Nasrani atau non-Muslim, maka tolong
munculkan satu sosok pemimpin yang bisa menjadi pemimpin umat Islam, bisa menjadi pemimpin umat beragama, bisa menjadi pemimpin negara. Artinya, kalian harus mencari satu sosok pemimpin yang hatinya lebih hebat dari Ahok, pemikirannya lebih hebat dari Ahok, lisannya lebih hebat dari Ahok, perbuatannya lebih hebat dari Ahok. Hatinya bersih, anti korupsi, pro rakyat, kerjanya cepat. Kalau ada, saya akan jadi orang pertama yang akan mendukung dia. Ketika saya jawab seperti itu, malah pada bengong. Akhirnya muncullah seseorang membalas pertanyaan saya tersebut. Ada Ustaz, tunggu saja tanggal mainnya. Ibu, Bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Setelah saya tunggu-tunggu, lalu saya berpikir kira-kira siapa orangnya yang bisa mengalahkan Ahok. Apakah A'agim? Apakah Habib Rizik? Apakah Ustadz Mansur? Apakah TGB? Kalau Soma dulu belum terkenal, Mas Bro. Ustadz Adi Hidayat dulu belum terkenal. Ustadz Tengku Zulkarnain dulu belum ada. Ustadz Haikal dulu belum ada. Poloni Yahya dulu belum ada. Lalu saya menebak-nebak kira-kira siapa yang bisa mengalahkan Ahok. Saya lihat di televisi ada Ustadz Mansur diwawancara. Ternyata dia mengurungkan diri untuk menjadi penantang Ahok. Saya lihat A'agim, ternyata dia pun mengurungkan niatnya untuk menjadi penantang Ahok. Saya lihat Habib Rizik, ternyata Habib Rizik pun tidak punya niat untuk menantang Ahok. Inilah mulai kekecewaan saya ketika yang muncul adalah seorang pecatan menteri, Sang Anies Baswedan. Ini yang mereka dukung, ini yang mereka munculkan, aulia yang mereka harapkan. Kalau si Anies Baswedan, AHY, Sandiaga Uno, ini kan tidak masuk kriteria aulia yang bisa menjadi pemimpin umat Islam, pemimpin umat beragama, pemimpin negara. Karena ketiga-tiganya minim pengalaman. Hatinya kosong, lisannya kosong, pemikirannya kosong, perbuatannya kosong, tidak punya riwayat kerja yang baik. Sementara Ahok kita tahu sendiri, orang yang benar-benar luar biasa, cepat kerjanya, anti korupsi, pro rakyat, bisa menjadi pemimpin umat, bisa menjadi pemimpin negara. Ini pas, ini maknyos. Jadi jangan salahkan saya kalau sampai saat ini saya menjadi musuh yang nyata bagi para kadrun dan para kampret. Selama ini sayalah musuh yang nyata para kadrun dan para kampret. Ibu, Bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Akhirnya mereka pun demi menggulingkan Ahok, demi menjatuhkan Ahok, demi mengangkat dua pemimpin jagoan mereka yaitu AHY dan Anies Baswedan, mereka menjual ayat dan mayat. Ketika itu saya merenung dan tersenyum. Dasar para pendukung AHY dan para pendukung Anies Baswedan di Pilkada DKI ketika itu memang manusia-manusia yang brengsek, yang hatinya brengsek, yang lisannya brengsek, yang perbuatannya brengsek, yang pemikirannya brengsek, menghalalkan segala cara untuk menggulingkan Ahok. Mereka tidak mampu memunculkan satu sosok pemimpin ideal yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, malah memunculkan sosok yang jauh dari kriteria Al-Quran dan Sunnah. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Kesesatan diambil, petunjuk dibuang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Para
pendusta yang nyata, musuh Allah, musuh para malaikat, musuh para nabi, musuh umat Islam, musuh manusia. Ala laknatullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Di sini saya tersenyum-tersenyum saja, Mas Bro. Akhirnya pilkada pun bergulir. Tebar gibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan di mana-mana. Dikomandoi oleh Habib Rizik Syihab. Ada lagi Habib Bahar. Mereka menggoreng dari satu pengajian ke pengajian yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain, disokong oleh Amin Rais, disokong oleh Demokrat, disokong oleh MUI. Di pilkada putaran pertama, mereka terkejut. Begitu brutalnya mereka tebar hoax, begitu brutalnya mereka tebar gibah, begitu brutalnya mereka tebar kebencian, jual ayat dan mayat. Mereka kaget. Ternyata Ahok masih menang. Nih, Gus AA yang menghancurkan impian mereka. Ketika itu, Ahok sudah 16%. AHY dan Anies Baswedan, mereka prediksi akan masuk ke dalam putaran kedua. Tetapi keajaiban berkata lain. Dengan kerja keras Gus AA dibully di grup. Dengan kerja keras Gus AA dibully di Facebook. Gus AA berhasil meyakinkan rakyat Jakarta dan menjadikan Ahok menang meskipun tipis. Di putaran kedua, saya pun punya hitungan-hitungan. Ketika di putaran pertama saya meramal bahwa Ahok akan memenangkan sekitar 34-35%. Dan ternyata akurat. Di putaran kedua pun saya meramal lagi bahwa Ahoklah pemenangnya. Tapi ternyata Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan kerjanya semakin berlipat-lipat, semakin gesit untuk mengalahkan Ahok. Sampai almarhum Ustadz Arifin bilang begini, kalau Ahok menang, maka saksikanlah Jakarta akan berdarah. Video almarhum Ustadz Arifin ini terus digoreng, viral di grup-grup, viral di mana-mana. Hingga suatu saat ada pergerakan yang namanya wisata Al-Maidah, di mana orang-orang luar Jakarta masuk ke Jakarta, mengamati, mengintai setiap TPS-TPS yang ada di Jakarta. Dan saking takut Ahok menang. Dan di malam harinya, H-1 pemilihan, Ustadz Arifin ketemu dengan Jokowi di Istana Negara. Di saat itulah saya melemparkan catatan ramalan saya. Lalu saya berkata, kalau begini caranya, Ahok pasti kalah. Karena Jokowi mengalah, Ahok pun mengalah. Jadi kemenangan Anies Baswedan ini bukan kemenangan yang spektakuler. Kemenangan demi Indonesia, Ahok mengalah. Demi Indonesia, Jokowi mengalah. Maka ketika pemilihan, saya gak kaget kalau Anies Baswedan pemenangnya. Kenapa? Karena manusia brengsek, ulama-ulama brengsek sudah ngancem. Jika Ahok menang, Jakarta akan berdarah. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Allah menepati janjinya, ala laknatullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Perhatikan saja. Orang-orang jahat Allah hancurkan. Yang pertama, almarhum Ustadz Arifin. Yang kedua, Habib Rizik Syihab. Yang ketiga, Habib Bahar. Yang keempat, Ratna Sarumpait. Yang kelima, HTI yang dicabut izinnya. Yang keenam, Amin Rais. Yang selanjutnya dan selanjutnya, mereka kalah telak di Pilpres 2019. Itulah laknat Allah yang nyata bagi orang-orang yang jahat. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Ada 5 calon yang dijago-jagokan oleh Kadrun untuk Capres 2024 yang bikin Gus AA tertawa terbahak-bahak, tertawa terbihik-bihik, tertawa terbuhuk-buhuk, tertawa terbaik-baik, tertawa terbohok-bohok. Yang pertama adalah
Gatot Nurmantio. Saya kira Gatot Nurmantio ini nggak cocok dengan kasus kami kemarin, di mana 9 ketua, 9 orang elit pimpinan kami tertangkap melakukan provokasi, diduga merupakan dalang kerusuhan demo buruh di Jakarta tanggal 28 Oktober, tanggal 8 Oktober 2020. Dan saya yakin kerusuhan ini terstruktur dan tersistematis, dan dipastikan Gatot Nurmantio pun terlibat di dalamnya. Artinya Gatot Nurmantio dicoret dari daftar calon presiden. Yang kedua, Anies Baswedan. Anies Baswedan ini jadi gubernur DKI Jakarta karena jual ayat dan jual mayat, jual gibah, jual fitnah, jual kebencian, jual kebohongan, jual kebodohan. Salah satu kebodohan yang terabadikan, Bapak Ibu, di mana-mana air itu jatuh ke dalam tanah, dimasukkan ke dalam tanah, bukan dibikin gorong-gorong raksasa dibuang ke laut. Ini jual kebodohan, jual fitnah, jual gibah, jual hate speech. Jadi si Anies Baswedan ini semenjak dia dilantik sampai saat sekarang, dosa yang dia tumpuk tiap detik. Dan kalian lihat kepemimpinan Anies Baswedan, acak-acakan, berantakan, amburadul, buyatak, kayak tai gajah keinjak stum. Acak-acakan, tidak berkah, karena naik dengan menzolimi orang lain, karena naik dengan menggibah, naik dengan fitnah, naik dengan tebar kebencian, naik dengan tebar kebohongan, naik dengan tebar ketawalan, jual ayat dan jual mayat. Ala laknatullah ala zalimin, Allah melaknat orang-orang jahat. Jadi Anies Baswedan dicoret dari capres karena tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Mulutnya penuh dengan dusta. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Di hati si Anies Baswedan ada penyakit, Allah tambahkan penyakitnya sebagai azab yang pedih karena Anies Baswedan sering berdusta. Tercatat dalam Al-Quran, ala laknatullah ala zalimin, jangan pernah berharap akan jadi capres di 2024, dicoret dari list capres, gak akan menang, dipaksain juga. Yang ketiga, AHY. AHY ini anak anak manja, pengalamannya kurang, ngomongnya terlalu kaku, gak punya inovasi ke depan, tidak punya pemikiran ke depan, beku kaku, gak cocok jadi capres, gak cocok. Jangankan untuk memimpin negara, memimpin dirinya sendiri aja nggak bisa. Belum pernah jadi wali kota, belum pernah jadi gubernur, belum pernah jadi apapun. Dan sejarah mengatakan, jika negara ini dipimpin oleh militer, maka negara ini tidak akan pernah maju dan berkembang. Di zaman Soeharto, kehancuran yang diterima oleh rakyat Indonesia 32 tahun menjabat, Indonesia kembali hancur. Di zaman SBY 10 tahun, di akhir kepemimpinannya diwarisi infrastruktur yang banyak mangkrak dan korupsi besar-besaran. Jadi tidak cocoklah Indonesia dipimpin oleh militer. Yang keempat, Rizik Syihab, imam besar FPI, bukan imam besar umat Islam. Dialah provokator segala kekacauan di negara ini. Sangat mustahil bisa menjadi capres di 2024. Dosanya terlalu banyak. Rakyat Indonesia pun sudah tahu siapa Rizik Syihab. Jangankan memimpin negara, memimpin kemaluannya aja gak bisa. Pada kasus chat mesum dengan Mirza Hussein. Ini sebuah aib yang besar bagi seorang imam besar. Jadi dicoret dari capres 2024. Yang kelima, Din Samsudin. Gak cocok mas bro. Dia ini cuma pandai bacot doang. Kerjanya nol besar. 11-12 dengan Amin Rais. Cuma akan jadi gelandangan politik. Ini mungkin laknat dari Allah, karena para kadun ini, PKS, HTI, EPI, Demokrat, terkena karma, sehingga tidak mampu memunculkan seorang calon presiden yang benar-benar sesuai dengan Al-Maidah 51. Bisa memimpin dirinya sendiri, bisa memimpin umat, bisa memimpin negara. Tapi coba kita lihat ke PDIP. Jokowi, kalau 2 periode bagus, ada kemungkinan Jokowi 3 periode. Ada lagi calon Ganjar Pranowo,
Jokowi dari PDIP, Ganjar Pranowo dari PDIP. Tri Risma hari ini, itu juga dari PDIP. Partai yang selama ini dicaci maki, digibahi, dianggap dipitnah sebagai komunis, malah mampu memunculkan 3 tokoh yang pantas menjadi capres di 2024. Dan saya berkeyakinan 3 capres ini sesuai dengan Al-Maidah 51. Satu lagi Ahok, dia pun dari PDIP. Super. PDIP yang selama ini diremehkan, yang selama ini direcehkan, yang selama ini ditindas, yang selama ini diacak-acak, malah mampu menampilkan 4 tokoh capres yang layak nyapres di 2024. Sementara partai-partai yang lain tidak ada satupun yang pantas untuk dimunculkan. Memang hebat PDIP ini. Memang hebat PDIP ini. Dan Megawati adalah salah satu ketua umum paling lama. Rekor muri, bro. Inilah jadi pelajaran. Orang jahat akan kena karma. Orang baik akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.